Teras Kota. Baik, selamat pagi menjelang siang, sahabat Sonora masih disiarkan langsung ya di lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Jogja. Anda kembali di program Teras Kota edisi kali ini ya di tanggal 17 Juni 2021. Nah, sahabat Sonora selama 1 jam nanti ya, sampai nanti jam 12 siang akan kami hadirkan untuk Anda perbincangan bekerja sama dengan Mitra Wacana dengan tema Ada Apa Dengan KPK. Nah, tapi sebelum kita mulai perbincangan di kesempatan kali ini ya, Nesya undang Anda sahabat Sonora silakan boleh berpartisipasi via SMS atau WhatsApp di 081754832000. Sekali lagi di 081754832000 atau bisa juga phone live di 0274557762. Nah, sahabat Sonora di kesempatan kali ini sudah hadir di studio ya. Ada Direktur Ruang Mes 56, ada Mas Anang Sabtoto. Selamat siang Mas Anang. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Mas? Baik. Sehat ya Mas ya? Sehat. Oke, nah Mas Anang nih lagi sibuk apa nih sekarang Mas? Saya sedang banyak ya Mbak. Wah, sibuk ya Mbak? Iya. Kami sedang closing pameran yang kemarin poster itu. Pameran poster dan diskusi tentang berani jujur pecat. Stop pelemahan KPK. Judulnya itu. Oke, jadi kemarin habis pameran gitu ya Mas? Ya. Oke, nah bisa diceritain nggak sih Mas ke sahabat Sonora nih pamerannya seperti apa? Kalau pamerannya itu sebenarnya kan itu satu dari banyak agenda kegiatan yang memang diselenggarakan di bulan Mei untuk memperingati Mei 98. Nah sebenarnya ada banyak Mbak kegiatannya, nggak hanya pameran, ada diskusi, ada yang bikin nobar dan lain-lain, ada yang bikin long march gitu juga. Nah, salah satunya yang kita gagas adalah kegiatannya pameran dan diskusi. Nah, kebetulan tema besar dari teman-teman organisasi yang lain itu memang kita menyepakati untuk menyoroti pelemahan KPK. Oke, kenapa sih Mas KPK ini dijadikan fokus begitu? Karena kita nggak punya yang lain ya Mbak. Oh iya. Hanya ada satu pihak yang bisa kita andalkan di negara ini gitu. Oke, jadi berarti KPK masih pemain tunggal gitu ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Jadi begitu ya sahabat Sonora ya, ini membahas seputar pelemahan KPK, sebenarnya apa yang terjadi. Nah, menurut Mas Anas sendiri, sebenarnya perlu nggak sih dorongan atau desakan dari masyarakat sipil begitu ya untuk mencegah upaya pelemahan KPK tersebut? Perlu Mbak, karena gini, kalau tidak ada dorongan atau tekanan dari publik, itu kita bisa dianggap baik-baik saja. Nah, oleh karena itu sebenarnya kan entah itu melalui pameran, entah itu melalui diskusi, entah itu melalui seminar, entah itu melalui aksi di jalan gitu, itu kan sebenarnya wujud dari voice atau suara dari masyarakat gitu. Nah, dengan begitu ya kita menjadi terdengar gitu, baik melalui jalur yang sifatnya wacana seperti di radio seperti ini, atau kalau perlu ya sampai head to head gitu. Oke, jadi ini bentuk untuk menyuarakan gitu. Iya, betul. Oke, baik. Begitu ya sahabat Sonora, kita singkat dulu untuk awal-awal. Nah, kita akan break lagi ya sahabat Sonora. Silahkan untuk Anda yang punya pertanyaan nih seputar ada apa sih dengan KPK gitu ya. Mumpung ada Mas Anang di sini gitu ya, bisa ditanyakan. Silahkan bisa via SMS atau WhatsApp di 081754832000 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana.
Mari lawan bersama virus corona. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Polemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi dua. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai dua program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Baik, sahabat Sonora, masih bersama Nisha dan juga Direktur Ruang Mes 56 ada Mas Anas Sabtoto ya. Tadi di segmen sebelumnya sudah disinggung singkat gitu tentang kenapa sih KPK ini dipilih gitu ya. Karena ini sebagai bentuk kita peduli gitu ya Mas Anang ya, dengan lembaga satu-satunya yang bisa memberantas korupsi di Indonesia. Nah, menurut Mas Anang sendiri gitu ya, untuk yang sudah terjadi ini seperti apa sih dalam yang pemberitaannya sudah ada gitu ya tentang pelemahan KPK dan lain-lain. Menurut pandangan Mas Anang pribadi ini seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita runtut tuh kejadian-kejadian untuk melemahkan KPK ini, saya kira ini nggak hanya terjadi saat ini ya. Sejak dari mulai direvisi Undang-Undang KPK sampai kemudian persyaratan menjadi PNS itu sebenarnya standar. Ya memang semua organ dari kerja-kerja kepemerintahan atau negara ini ya seharusnya kalau memang untuk publik ya harus PNS, dan syarat tes wawasan kebangsaan itu kan sebenarnya syarat standar. Iya betul. Hanya kenapa kok yang kemudian tidak dinyatakan tidak berwawasan kebangsaan itu adalah penyidik-penyidik yang sedang menyidik kasus-kasus besar gitu. Dari situ kemudian kan pilihannya kemudian mereka karena tidak lulus dan tidak bisa menjadi PNS sehingga mereka tidak dinyatakan berkualifikasi untuk kerja di KPK. Nah, sehingga apa yang sedang mereka kerjakan itu tidak bisa lagi dikerjakan. Nah, persoalannya lalu bagaimana gitu. Nah, itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan banyak publik gitu. Kenapa kok seperti ini gitu. Nah, itu yang ingin kita pertanyakan gitu kira-kira. Oke, baik. Dan media yang dipilih ini melalui pameran gitu Ya. Mas ya. Nah, kenapa sih memilih media ini, Mas? Nah, karena kalau pertama karena saya seniman. Oke, baik. Ya kan? Saya nggak mungkin pilih media makanan karena saya bukan koki. Saya seniman, lalu saya mengajak beberapa teman dan organisasi untuk lebih memperkuat ide dan gagasan untuk menyuarakan ini gitu melalui pameran. Nah, pamerannya sendiri sebenarnya ini bukan galeri-galeri biasa. Ini adalah pameran
poster sebenarnya. Judulnya itu pameran poster. Nah, hanya kemudian dalam perjalanannya poster-poster yang tadinya kita mengundang seniman atau desainer atau ilustrator gitu, itu ternyata kan nggak bisa secepat itu memproduksi poster. Memang ada sekitar 50% dari karya poster yang dimamerkan itu didesain sendiri oleh si desainer-desainer atau ilustrator yang kita undang. Hanya kemudian persoalan ide itu kan bagi seniman agak rumit, Mbak. Betul, betul. Perlu waktu, perlu pengendapan gitu, sehingga kita tahu banyak misalnya yang bukan seniman juga pengen ikut gitu. Akhirnya kita mencoba membuka metode untuk jasa pembuatan poster melalui poster partisipatoris. Jadi misalnya kayak Mbak mau ikut, tinggal selfie muka sendiri gitu, lalu menuliskan pernyataan sikapnya. Itu nanti akan dibantu oleh tim panitia untuk istilahnya apa ya, bikin poster yang siap cetak dan bisa didisplay dalam ruang pamer gitu. Wah, keren banget. Iya. Jadi dengan cara seperti itu orang yang nggak bisa software design bisa langsung ikut gitu. Dua nggak sampai 30 detik Mbak bisa ikut pameran itu. Wah, keren banget. Ini bisa diceritain lagi nggak Mas, gimana kalau misalkan masyarakat mau ikut gitu, cara-caranya seperti apa sih? Nah, kebetulan sih kalau pamerannya sudah berakhir, Mbak. Jadi dari tanggal 1 sampai 15 kemarin. Oh, oke. Nah, di tanggal 1 itu sebenarnya ada rangkaian diskusinya. Jadi kalau yang tanggal 1 itu ada diskusi dengan, bentar saya harus ngepek ya, Mbak. Nggak apa-apa, silahkan Mas. Iya. Yang tanggal 1 itu, nah ini dia. Dibuka dengan diskusi bersama Pak Sujanarko, mantan Direktur PJKAI KPK, Pak Totok Dwi Antoro dari Pukat UGM, dan Wasingatu Sakiyah dari PIA, Perempuan Indonesia Anti Korupsi dan Alia Swastika, Direktur Yayasan Bienal. Penampilnya ada efek rumah kaca, ada Bovak, ada Roket Yogya. Nah, terus di penutup pameran yang tanggal 15 itu, diskusinya ada lagi, itu bersama Pak Saud Sitomorang. Pak Saud itu mantan pimpinan KPK. Pak Sigit Rianto itu Dekan Fakultas Hukum UGM. Terus Pak ST Sunardi itu dosen besar di Sanata Dharma. Lalu penampilnya ada Trengginas, Shopping List, Senyawa, dan Sang Saka Kediri. Wah, ini yang dihadirkan nggak kaleng-kaleng gitu ya Mas Anang ya? Nggak kaleng-kaleng, ada efek rumah kaca loh. Iya bener, ada efek rumah kaca itu. Iya. Wah, ini saya telat tahunya gitu ya. Oke, nah kemudian Mas Anang, respon masyarakat seperti apa sih setelah diadakan pameran ini? Kalau secara respon itu berarti kita harus melihat dari dua sisi. Yang satu, respon dalam fisik display pameran. Yang kedua, respon dari konten atau pameran online yang kita buat gitu. Jadi pamerannya ada dua metode, Mbak. Ada fisiknya, ada online-nya. Nah, kalau yang fisik kita itu memakai warung teh di daerah Gentan Jalan Kaliurang situ, namanya Umran. Itu mungkin satu-satunya warung khusus teh, Mbak, di situ. Yang metodenya itu koperasi teh. Jadi bekerja sama dengan petani-petani teh di Jawa gitu. Nah, terus secara online kita juga ada pamerannya, tapi kita tidak membuat galeri-galeri virtual ala-ala yang zaman sekarang gitu. Tapi kita memanfaatkan sosial media. Setiap hari akan ada 4 sampai 5 poster yang kita post lengkap dengan konsep dan latar belakangnya. Nah, itu akan diposting serentak oleh semua organisasi yang terlibat. Jadinya bisa dibayangkan misalnya Sonora terlibat, Sonora post, Sonora punya 10.000 follower, terus Mitra Wacana punya 20.000 follower, siapa lagi punya 20.000. Nah, itu sebenarnya itu menurut saya lebih efektif daripada kita harus klik masuk ke satu website dan nunggu loading 3D galeri gitu. Betul. Iya kan? Karena kan kalau di feed itu kan langsung kelihatan. Langsung gitu ya, Mas, kelihatan. ya. Nggak perlu jalan-jalan virtual loading. Ya kalau internetnya lancar gitu. Kalau enggak ya. Zaman sekarang tuh kuota juga jadi problem gitu. Betul. Ya, Mas Anang, Nah, ya. itu salah satu cara kita mendistribusikan pameran online itu seperti itu.
Oke, baik. Nah, stakeholder yang ikut kemarin siapa aja sih, Mas Anang? Kalau dari stakeholder yang ikut itu kemarin ada Pukat UGM, Pusat eh, Studi Anti Korupsi, terus ada Lembaga Bantuan Hukum Jogja, LBH, ada lagi AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada lagi teman-teman Ken 8. Ken 8 itu koperasi yang warung teh itu. Oh, oke, oke. Terus ada lagi apa namanya, Potluck Studio. Potluck Studio itu yang membantu mengonlinekan diskusinya. Apa dia teman-teman media gini deh. Gitu. Terus ada lagi Connecting Design Studio. Nah, Connecting Design Studio itu sebenarnya nickname dari studio desain saya. Wah, Daripada saya disebut Anang Sabtoto gitu. benar. Biar lebih catchy gitu, Mas Anang ya. Iya, kayak gitu Mbak. Oke, jadi banyak lapisan gitu, Mas Anang. Ya, itu kalau yang secara penyelenggara loh ya. Mm-mm. Kalau yang terlibat lebih banyak lagi. Ada dari Gus Durian, ada dari KPK-nya sendiri, ada dari teman-teman yang main efek rumah kaca dan lain-lain gitu. Itu banyak banget. Oke, jadi semua lapisan ikut ya, Sobat Sonora, Iya. dari masyarakat, kemudian Iya. juga pengajar gitu Iya. ya, dari institusi pendidikan, kemudian dari KPK-nya sendiri juga Iya. ikut gitu. Dari Fakultas UGM Hukum Pak, ikut. Oke, ada rencana ke depan lagi nggak, Mas, bikin event kayak gini? Ya pasti Mbak. Karena sebenarnya kalau secara fisik memang kita membatasi diri. Artinya kalau datang juga harus protokol kesehatan. Terus yang datang juga nggak bisa banyak, itu kan. Kami sadar, secara ruang juga nggak bisa dipakai terlalu lama gitu. Tetapi secara online ini sebenarnya masih berlangsung. Secara fisik saja yang sudah selesai gitu. Kalau secara online ini mungkin masih 2 minggu akan terus diupload gitu. Oke, baik. Nah, total poster yang ikut kemarin atau yang di display ada berapa sih, Mas? Kalau totalnya 55 poster. Oke, 55 poster ya. Setengah poster itu yang desain sendiri, maksudnya desain undang-undangannya itu. Setengah poster itu poster partisipatoris. Wah, berarti cukup banyak ya, Mas, yang Ya, masyarakat yang ikut. Itu aja hanya kita buka bukan pendaftaran, ya kayak open aplikasi gitu. Itu cuma 1 minggu. 55. Itu kalau kita buka 1 bulan mungkin, Iya. kalau itu diandaikan itu aksi massa di jalan, itu mungkin 1 alun-alun penuh. Ya. Jadi sekarang berganti gitu ya, Mas. Kalau dulu langsung ke jalan gitu, kita sekarang ganti metodenya dengan yang lebih efektif Iya. lewat media sosial. Kalau menurut saya ini efektif tuh harus kita lihat tujuannya, ya kan. Sebenarnya semua itu patut kita lakukan. Entah itu melalui radio online seperti ini, entah itu melalui pameran, entah itu melalui film. Kan produksi film itu juga efektif. Produksi 1 kali didistribusi bisa sampai Iya. Sabang sampai Merauke gitu. Nah, artinya dalam hal ini karena saya sendiri seniman dan saya salah satu yang kebetulan dimintai tolong sama teman-teman untuk istilahnya memastikan pameran ini terjadi gitu. Kayak gitu. Nah, saya memilih untuk membuat metode pameran poster. Kenapa poster? Karena ini juga salah satunya itu ukurannya itu karena waktu, Mbak. Dalam waktu semepet ini gitu, persiapannya kurang dari 2 minggu, itu nggak mungkin kita bisa memajang karya loh ya, bukan poster gitu. Kalau poster kan kemudian strategis, banyak desainer yang akan terlibat. Desainer itu juga pasti punya akun sosial media, dia juga pasti akan repost gitu, mempost posternya sendiri gitu. Nah, dan kalau misalnya si ilustrator, desainer dan yang lain-lain itu terlibat, artinya secara jaringan kerja-kerja sosial semakin besar, ya kan? Beda persoalan kalau itu semua karya saya, itu nggak ada dampak apapun gitu. Justru sebisa mungkin itu dikerjakan banyak orang. Kalau Mbak nggak bisa bikin poster, penanganannya harus inklusif gitu, inklusif. Betul. Jadi yang nggak bisa jangan ditinggal, tapi difasilitasi. Makanya ada metode poster partisipatoris itu, karena mau nggak mau visi misi ini kan balik ke undang-undang, misalnya kayak pasal 28, 45 itu kan 1945, di mana memang
menyuarakan pikiran, pendapat dengan praktek-praktek apapun gitu, itu tuh udah menjadi kewajiban kita dan itu hak kita gitu. Artinya sebenarnya apapun yang kita suarakan asal itu bisa dipertanggungjawabkan, negara itu melindungi kita. Itu udah jaminan dari sononya waktu dirancang undang-undang itu gitu. Benar. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya bentuk kolaborasi yang dinantikan gitu ya. Ya, Mas, ya. ya. Antara seniman dan juga masyarakat, kalaupun nggak bisa gitu, ternyata kemarin difasilitasi gitu, Betul. ada yang bisa ngedesain Iya. gitu ya, kita tinggal selfie aja. Iya, ini kalau boleh nambahin sedikit, ini Oh, kan boleh. sebenarnya kayak kerja-kerja amplifikasi kan, Mbak. Betul. Dari suara yang kecil, kemudian direspon Mitra Wacana, kemudian direspon Sonora, dan didengarkan banyak orang yang mendengarkan juga menyampaikan ke orang lain kan gitu. Itu sebenarnya kayak amplifikasi aja. Semakin besar amplifikasinya, semakin bagus dampaknya. Ya. Oke, baik sahabat Sonora, semakin seru ya. Nah, ini kita akan break dulu. Ini kita masih ngobrolin seputar ada apa dengan KPK dan akan dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, gitu, misalkan bertanya atau mungkin menanggapi, boleh silahkan bisa via SMS atau WhatsApp di 08175483 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baik, Sobat Sonora masih bersama Nesya dan juga Direktur Ruang Mes 56 ada Mas Anang Sabtoto ya. Masih ngobrolin seputar ada apa sih sebenarnya dengan KPK gitu. Dan tadi sudah disampaikan sama Mas Anang ya di segmen selanjutnya bahwa sebenarnya media yang dipilih ini cukup masif gitu ya, bisa dikerjakan karena menyasar langsung secara virtual via media sosial. Nah, kemudian Mas Anang masih ngobrolin seputar pemberantasan korupsi gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri sekarang gitu ya, menurut Mas Anang ini seperti apa sih Apanya, Mbak? proses pemberantasan korupsi di Indonesia begitu? Kalau menurut saya, ini sebenarnya pertanyaannya juga bisa ditanyakan ke masyarakat umum, karena pandangan saya dari sisi seniman aja sih. Kalau menurut saya Indonesia itu harus berkali-kali lipat lebih galak sama koruptor. Kita itu negara yang belum maju, negara berkembang, itu aja diadul-adul uang negaranya oleh para koruptor. Layernya banyak loh ya, bukan hanya pencurian uang tapi juga pemanfaatan yang tidak tepat gitu, di sewenang-wenang gitu. Nah artinya harusnya bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang satu-satunya kita miliki di negara ini. Itu harusnya udah super power, Mbak, kalau memang dilindungi gitu. Nah, tapi kemudian karena banyak yang terancam ya, dari bendera warna apapun loh ini. Betul. Itu ya namanya juga mengancam banyak pihak, pasti banyak juga yang tidak suka gitu. Apalagi pihak-pihak yang sifatnya tuh berada di kekuasaan gitu, bukan masyarakat umum pada pastinya kayak gitu. Nah, dari situ ya perlu sebagai masyarakat umum, warga seperti kita ini, untuk menyatakan sikap itu, bahwa kita membutuhkan KPK seperti dulu gitu, tegas, mempunyai integritas, tidak ada singgungan atau relasi dengan kepolisian atau dengan pihak-pihak militer gitu. Ini harus independen gitu, seperti itu. Oke, mungkin ini sekarang banyak yang deg-degan gitu kali Mas Anang ya. Betul. Makanya berbagai upaya atau usaha untuk melemahkan ini dilakukan gitu. Betul. Oke, baik. Nah, Mas Anang, ini ada pertanyaan dari Mas Dion di Sleman. Selamat siang, saya mau tanya, sebenarnya apa sih bentuk konkret yang bisa dilakukan masyarakat sebagai bentuk penyuaraan tentang hal ini? Terima kasih. Kalau bentuk konkretnya saya kira harus kembali ke diri kita sendiri ya, sebagai personal, apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau saya ambil contoh, karena saya seniman, saya melakukan apa yang bisa mampu saya kerjakan gitu, yaitu dengan membuat karya atau membuat pameran. Tentu saja kalau penulis, dia akan menulis. Bentuk konkretnya seperti itu sih, tergantung distribusinya. Misalnya tulisan bisa di post di media massa sebagai opini, atau paling remeh-temeh misalnya di sosial media saja. Atau kalau memang tulisannya harus banyak gitu, bisa bikin blog sendiri, weblog gitu ya. Jadi menurut saya suara-suara tunggal itu tidak ada masalah ketika itu disuarakan. Hanya bagus juga kalau misalnya itu bisa diserikatkan, bisa berserikat gitu. Artinya kayak pameran ini kan sebenarnya terdiri dari karya-karya tunggal. Hanya dalam hal ini kita mencoba mengumpulkan sehingga lebih banyak suara-suara atau pendapat-pendapat dari berbagai macam perspektif. Kalau Mbak lihat hasil dari poster yang terkumpul itu beda-beda, Mbak. Ada yang menyoroti misalnya gini, kenapa koruptor kalau ketangkep itu masih bisa ketawa, kenapa dia nggak malu gitu. Kalau di syuting wartawan tuh dia kayak bangga, ketawa gitu. Itu disoroti sama seniman, dibikinkan poster gitu. Itu dipertanyakan, emang korupsi ini di negara ini tuh bukan hal yang aib ya, atau menguntungkan jangan-jangan, karena dia paling juga di penjara berapa tahun, tapi kan gitu-gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau kita cek poster satu demi satu tuh unik. Ada yang rela untuk
cukup hatiku yang patah, KPK jangan gitu. Kayak gitu. Artinya menurut saya nih apapun level kecamannya atau perspektifnya gitu harus kita akomodir gitu. Mungkin orang tuh ada yang bisa ngomong dengan teriak, atau mungkin dia pengen ngomongnya tuh lirih gitu, santai gitu. Itu kalau dalam hal praktek seni rupa atau kesenian gitu, hal-hal seperti itu akan terfasilitasi dengan baik gitu-gitu. Kan nggak semua poster-poster atau nggak semua suara-suara dari masyarakat tuh harus tangan mengepal semua gitu loh. Iya kan? Betul. Selfie itu adalah aksi yang nyata sekarang. Buktinya 50% dari pameran tuh selfie semua. Iya kan? Kita melawan pelemahan KPK itu dengan selfie berarti. Iya kan? Sesederhana itu loh. Bener. Jadi sebenarnya nggak yang harus muluk-muluk gimana gitu ya? Nggak maksudnya? harus. Oke. Asal kita sadar apa yang kita bisa kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Nah itu yang penting. Oke, jadi Mas Dion di Sleman begitu ya. Ini mungkin bisa disesuaikan dengan keahlian gitu, atau mungkin bidang pekerjaan yang sedang digeluti. Itu juga bisa menjadi sarana tertentu gitu Mas Anang. Betul. Tergantung spesifikasi keahlian Mas Dion apa gitu. Iya. Karena walaupun suaranya kecil, tapi kalau misalkan digaungkan terus gitu, atau mungkin ngajak temen gitu Iya. ya, ini bakal bisa jadi satu gerakan baru yang tentunya mungkin bisa didengar juga. Oke, baik begitu Mas Dion di Sleman ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Mas Anang dari Mbak Sinta di Kalasan ya. Selamat siang Mas, saya mau tanya, sebenarnya ada apa sih indikator-indikator gitu ya yang bisa diperhatikan ketika kita sedang menyuarakan sesuatu terkhusus dengan KPK ini? Kalau indikatornya tuh menurut saya kita harus cek misalnya dalam segi exposure gitu. Artinya seberapa besar media membantu untuk mengekspos suara-suara seperti itu. Itu pertama. Kedua, seberapa besar gerakan yang terjadi di tingkat masyarakat. Artinya kita bisa cek juga itu. Misalnya di Jogja ada apa saja, di Jakarta ada apa saja gitu. Nah, terus yang ketiga ya kita harus cek apakah pemerintah merespon itu gitu. Kalau tidak ya bagaimana gitu. Berarti kan memang hak atau kewajiban kita untuk menyuarakan pendapat kan sudah kita tunaikan. Artinya tinggal ini didengar enggak gitu. Kalau enggak didengar ya gimana gitu. Mau kita labrak bener kayak era 98 itu atau harusnya ya 50-50. Kita menyuarakan pendapat ya harusnya didengar gitu. Kewajibannya kan seperti itu. Oke. Baik, jadi begitu Mbak Sinta ya. Jadi bisa dicek dulu gitu sebenarnya bagaimana tanggapannya setelah kita menyuarakan gitu, apakah didengar atau enggak gitu. Iya. Ya, kalau misalkan enggak, mungkin kita bisa ganti cara lain gitu Mas Anang ya. Ingat ya dulu Mbak, waktu pemerintah merevisi undang-undang KPK, waktu itu demo banyak orang kan, Betul. di Jogja, di Jakarta, sampai ada buser-buser yang STM gitu-gitu, pemberitaan sosial media, itu aja revisinya tetap dijalankan gitu. Benar. Apalagi 55 poster ini, menurut saya targetnya bukan untuk itu gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Mbak Sinta dari Kalasan sudah bergabung. Baik, sahabat Sonora, kita akan break lagi ya. Masih ada satu segmen terakhir. Silahkan untuk Anda yang punya pertanyaan atau mungkin tanggapan seputar ada apa sih dengan KPK gitu ya, bisa langsung disampaikan via SMS atau WhatsApp di 0817548320. Sekali lagi di 0817548320, atau bisa juga via telepon di 0274557762, dan kami akan segera kembali saat lagi. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wasana.
Berdasarkan data dari Badilag, Badan Peradilan Agama, dan data kuesioner yang diterima oleh Kongres Perempuan, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kekerasan seksual ini tentu sejalan dengan meningkatnya pelecehan seksual di Indonesia. Salah satu tindak pelecehan seksual yang kerap kali dialami perempuan adalah catcalling. Catcalling merupakan sebuah tindak kejahatan yang berupa pelecehan seksual verbal. Sayangnya, tindakan kriminalitas ini belum mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan belum adanya hukum atau aturan khusus yang spesifik untuk menjadi dasar dari tindakan catcalling. Tengah 12 ini. Ya, ayolah. Assalamualaikum Mufti. Mana nih? Asik. Mbak, tak PA-nya Mbak. Please dong, please. PA-nya Mbak. Mas, lain kali itu jangan kayak gitu lagi. Secara nggak langsung, itu sudah termasuk tindakan pelecehan seksual. Dan kami sebagai perempuan nggak suka digituin. Begitu kenyataannya, catcalling merupakan kekerasan seksual verbal yang terjadi di Indonesia. Kita memang tidak bisa memusnahkan catcalling di Indonesia, tapi kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya catcalling di Indonesia. Mari, lawan catcalling. Halo sahabat Mitra Wacana, di Indonesia dari sejak dahulu sudah memiliki perempuan-perempuan yang menginspiratif. Contohnya, ada Era Kartini di Jawa dan ada Rasuna Said di Sumatera. Kali ini kita akan membahas 5 wanita inspiratif yang ada di Indonesia versi Mitra Wacana. Yang pertama, Najwa Shihab. Najwa adalah putri dari ulama besar Indonesia, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Dia berhasil lulus dari Universitas Indonesia dan Melbourne Law School dengan prestasi yang membanggakan. Walaupun dia menempuh pendidikan hukum, dia lebih dikenal oleh khalayak umum sebagai jurnalis perempuan yang banyak meraih prestasi. Jika membahas soal prestasinya, perempuan kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini telah meraih banyak penghargaan. Pada tahun 2005 dari PWI Pusat dan PWI Jaya. Dia juga pernah terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan hingga saat ini dia masih menjadi jurnalis perempuan yang tersohor di Indonesia. Kedua, Susi Pujiastuti. Siapa yang tak kenal dengan salah satu menteri di era Presiden Jokowi periode pertama ini? Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja. Pada tahun 2015, ia mendapatkan penghargaan sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia. Ia juga sering diberitakan oleh media Indonesia karena terobosan dan kebijakannya. Selain dikenal menteri yang tegas dan bijak, dia juga terkenal dengan bisnisnya yang besar dan brand miliknya terkenal hingga mancanegara. Dia memiliki bisnis sebagai pengepul hasil perikanan yang lalu diolah menjadi ikan olahan dan dipasarkan di pasar Asia hingga Amerika Serikat. Selain itu, dia juga berbisnis di bidang penerbangan. Hingga tahun 2012, perusahaan penerbangan miliknya tercatat telah mengoperasikan hingga 50 pesawat terbang. Ketiga, Sri Mulyani. Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan Indonesia yang tak diragukan lagi kehebatannya. Menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2005, dia Baik, sahabat Sonora, sampailah kita di segmen terakhir ya, perbincangan seputar ada apa dengan KPK dengan narasumber Direktur Wangmes 56 ada Mas Anang Satoto ya. Baik, Mas Anang, ini ada satu yang masuk dari sahabat Sonora, ada Mbak Mita di Jakal. Selamat siang Mas, hal ini sangat menarik ya dan saya ingin ikut, tapi sebenarnya saya ingin menyuarakan tapi takut untuk memulai. Nah, kira-kira gimana nih ya Mas? Terima kasih. Iya, ya apa ya, itu kan hal yang wajar ya, ketakutan atau apa, tapi yang lebih penting adalah kita bisa melampauinya gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita harus punya pegangan yang kuat. Artinya, pertama, di negara ini kita itu mempunyai kewajiban, hak dan kewajiban untuk menyuarakan apa yang terjadi gitu.
Kalau kita diem ya artinya kita abai, ya kan. Yang kedua, negara menjamin apa yang kita suarakan asal itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu sudah tertulis dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 tentang hak asasi manusia, di mana kita semua di kampung misalnya mau ada apa Karang Taruna, mau ada Dasawisma, mau ada apa, mereka bisa menyuarakan pendapat tentang situasi yang terjadi di kampungnya. Apalagi di negara kita, apalagi ini menyangkut KPK, apalagi ini menyangkut korupsi, kita bisa hancur gara-gara korupsi gitu. Nah kalau misalnya itu pertama yang menjadi pedoman ya. Jadi mungkin bukan takut tapi kita harus gitu, harus menyampaikannya. Nah persoalan cara menyampaikannya seperti apa, nah itu yang harus dipikirkan. Bisa saja misalnya ya berdiam diri saja kita itu bisa loh, tapi dengan perspektif yang tepat gitu. Artinya nggak ikut termakan hoax, nggak ikut termakan buser-buser RP gitu. Artinya kita punya pegangan gitu dari apa yang kita telaah, apa yang kita baca. Apalagi kalau kita sampai menyatakan pendapat. Kalau di seniman Mbak, itu kan kadang-kadang seniman itu kerjanya dengan impresi. Impresi kan sesuatu yang tadinya dirasa tapi kemudian muncul sebagai pikiran. Nah, impresi itu yang kemudian diproduksi menjadi suatu karya-karya, entah visual, entah audio, entah video gitu. Nah, kalau belum dari impresi kita sudah ada filterisasi ketakutan, tentu saja itu tidak akan mungkin bisa terjadi produksi karya itu gitu. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya Mbak Mita Dijaka, nggak apa-apa mulai aja dulu gitu toh. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan gitu, dan juga sudah diatur dalam undang-undang itu hak kita gitu ya, boleh gitu. Iya. Begitu juga dengan misalnya ya, kayak Mbak siapa tadi? Ya. Mbak Mita. Mbak Mita gitu. Mbak Mita merasakan sesuatu, terus sesuatu itu terjadi di lingkungan keluarga atau pertemanan. Ya tentu saja Mbak Mita harus menyampaikannya kan. Seperti itu sih, logikanya sesederhana itu. Oke baik, jadi gitu Mbak Mita ya, nggak apa-apa kok, mulai aja. Cuma nanti caranya seperti apa bisa dipilih gitu ya, sesuai yang cocok, yang nyaman gitu ya. Oke baik, nah berarti sebenarnya sikap kritis dari masyarakat ini dibutuhkan banget gitu. Banget. Oke baik, jadi silahkan sahabat Sonora jangan diam aja gitu ya, karena kalau misalnya kita tidak menyuarakan, siapa lagi yang akan menyuarakan gitu. Oke. Bayangkan kalau Sonora dalam satu hari itu bisu. Ya benar. Iya kan? Nggak ada suara apa-apa. Nggak ada suara apa-apa, hening gitu masalahnya. Iya, gimana itu orang? Nah itu sama kayak kita gitu ya. Iya kan? Oke, baik. Jadi disuarakan saja sahabat Sonora, nggak apa-apa gitu ya. Pasti yang dirasa kurang pas, apa sih kira-kira bisa diperbaiki gitu ya. Ini kita bisa memberikan masukan, caranya seperti apa tergantung gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan Anda gitu ya. Pun juga apa yang dirasa nyaman gitu. Oke baik. Nah Mas Anang mungkin bisa direview lagi nih perbincangan kita selama hampir 1 jam ini. Siapa tahu ada sahabat Sonora yang baru bergabung gitu Mas Anang. Dari mulai awal ya, karena tujuan pertama diselenggarakan pameran poster dan diskusi berani jujur, hebatnya dicoret jadi pecat, stop pelemahan KPK, ini adalah satu rangkaian dari banyak kegiatan yang diselenggarakan dari bulan Mei. Nah cuman kemudian untuk opening pameran ini diselenggarakan tepat di tanggal 1 Juni, mundur sehari Mbak. Pilihannya itu bukan karena kita keset, karena tanggal 1 itu ada momen bagus, hari kelahiran Pancasila. Nah dari situ kemudian kita bekerja sama menyelenggarakannya dengan banyak pihak, dari Pukat UGM, dari LBH Jogja, dari Aliansi Jurnalis Independen Jogja, dari teman-teman Potluck Studio, dan dari teman-teman KN8 dan Connecting Design Studio. Nah di situ juga diselenggarakan secara online dan offline di warung teh dari tanggal 1 sampai 15, online dari Instagram atau Facebook, sosial media lembaga-lembaga yang terkait yang saya sebutkan tadi. Nah kalau yang online itu kemungkinan masih berjalan sampai akhir Juni ini. Jadi dilihat aja di akun-akun Instagram atau Facebook lembaga-lembaga yang saya sebut tadi. Oke baik. Nah terakhir nih Mas Anam, bisa disampaikan pesannya untuk sahabat Sonora nih terkait dengan KPK ini. Ya kalau menurut saya gini,
kita sebagai warga negara yang baik gitu, selain kita membayari pemerintah ya, Betul. ya kan, dengan membayar pajak gitu, seharusnya kita juga mengingatkan mereka kalau menurut kita ada sesuatu yang, dan itu nggak cuman kita yang merasakan loh ya, bisa divalidasi dari berbagai macam perspektif. Kalau dari kita mungkin itu perasaan kita Betul, doang betul, kali. betul. Tetapi ini bukan cuman dari kita ya. Ini banyak hal ya, banyak institusi, banyak akademisi, banyak yang sudah mencoba meneriakannya gitu. Nah, usahakan kalau memang kita merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu pandangan atau kritik gitu, disampaikan. Caranya macam-macam, bisa melalui jalur personal, jalur komunitas maupun jalur institusi. Sudah banyak fasilitas yang sekarang bahkan nge-tweet dimension akun yang mau kita sasar Pak Jokowi misalnya, akunnya itu bisa kita mention. Komnas HAM misalnya, akunnya bisa kita mention. Sonora apalagi bisa kita mention gitu. Itu sesederhana itu. Jadi dalam bentuk apapun kita seharusnya, sekuat-kuatnya kita harusnya memang kita harus menyampaikan pandangan-pandangan yang, apalagi itu persoalan gitu, persoalan kita bersama. Korupsi itu lebih ganas daripada COVID loh. Betul. Kalau COVID 1 orang meninggal, 2 orang meninggal. Kalau korupsi itu semua kita bisa bisa kehilangan semuanya gitu. Betul. Oke, baik. Yang penting jangan takut untuk memulai gitu ya Mas Anang ya. Caranya apa gitu tuh terserah sahabat Sonora, yang penting disuarakan gitu, jangan dipendam, jangan diam gitu ya. COVID ada vaksinnya Mbak? Benar, korupsi nggak ada. Vaksinnya apa gitu? Aduh, benar. Oke, baik. Ada tambahan lagi Mas Anang? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Anang atas waktunya, atas informasinya. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung di perbincangan selama hampir 1 jam ini ya tentang KPK gitu ya. Dan tetap bersama kami tentunya, karena selain ini masih ada banyak program yang siap untuk menemani Anda. Saya Nisha Putri, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.